Gimana rasanya kalau kita bisa masuk mobil, duduk santai, dan langsung diantar ke tujuan, tanpa ada sopir di balik kemudi? Itu bukan lagi cuma ada di film fiksi ilmiah. Era kendaraan otonom sudah tiba, dan perusahaan seperti Uber dan Tesla sedang mewujudkannya. Baru-baru ini, saya dapat kesempatan langka buat nyobain naik robotaksi Uber dan Tesla. Mobil yang bisa jalan sendiri pakai kecerdasan buatan dan sensor canggih. Yang terjadi selanjutnya adalah perjalanan yang seru, sedikit bikin deg-degan, dan benar-benar membuka mata. Di video ini saya akan ceritakan detail pengalaman saya, mulai dari ekspektasi dan rasa takut di awal, sampai gimana performa kendaraan futuristik ini di jalan. Saya juga akan bandingkan dua perjalanan ini, apa yang bagus, apa yang kurang, dan apa yang paling bikin saya kaget. Jadi buat kamu yang suka teknologi, sering bepergian, atau cuma penasaran apa mobil ini aman, video mendalam tentang dunia robotaksi ini pas banget buat kamu. Mobil tanpa pengemudi sudah dikembangkan lebih dari 1 dekade, tapi baru belakangan ini mereka mulai muncul di jalanan nyata, mengangkut penumpang sungguhan tanpa sopir manusia. Robotaksi ini mengubah total cara kita memandang transportasi. Kamu tidak perlu lagi SIM, atau bahkan tahu cara menyetir. Mobil-mobil ini pakai radar, kamera, kecerdasan buatan, dan algoritma pembelajaran mesin untuk mengambil keputusan di jalan. Mereka bisa mengartikan lampu lalu lintas, menghindari pejalan kaki, pindah jalur, bahkan mengubah rute berdasarkan data lalu lintas waktu nyata. Tujuannya? Bikin transportasi lebih aman, lebih mudah diakses, dan lebih efisien. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 1,3 juta orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia, nyetir sambil mabuk, terganggu, ngantuk, atau kurang pengalaman. Robotaksi, secara teori, bisa menghilangkan sebagian besar risiko dari manusia itu. Selain aman, robotaksi juga menjanjikan aksesibilitas yang lebih luas. Bayangkan orang tua atau penyandang disabilitas bisa bepergian bebas tanpa perlu bantuan. Atau anak-anak bisa diantar ke sekolah dengan aman dan efisien, pakai shuttle otonom yang terpantau. Mereka juga bisa mengurangi kepemilikan mobil secara drastis di pusat kota. Kenapa harus beli mobil? Pusing mikirin perawatan, parkir, dan asuransi, kalau kamu bisa pesan kendaraan yang aman dan efisien kapan saja kamu mau. Tapi teknologi selalu ada plus minusnya. Dan seperti yang saya temukan, plus minus itu bisa terasa dari perjalanan pertama. Jujur aja nih ya, sebelum naik mobilnya, saya tuh ragu. Saya udah baca berita-berita di koran, kecelakaan yang melibatkan mobil tanpa sopir, pertanyaan soal siapa yang salah, video-video Tesla yang gak berhenti di lampu merah. Cerita-cerita ini udah jadi obrolan umum, dan itu ngebentuk opini masyarakat. Banyak orang masih nggak percaya sama mobil otonom. Malah, survei nunjukin kalau lebih dari 60% orang nggak ngerasa aman naik mobil tanpa sopir. Ini masalah besar buat perusahaan kayak Uber sama Tesla, yang udah ngeluarin miliaran buat teknologi ini. Dan bukan cuma soal keamanan, ada juga tantangan regulasi. Setiap kota dan negara punya aturan beda-beda soal di mana dan gimana mobil otonom bisa beroperasi. Ada yang mewajibkan ada sopir keamanan manusia di dalamnya. Ada juga yang melarang total. Terus, ada juga dilema filosofisnya. Kalau mobil tanpa sopir harus milih antara nabrak satu pejalan kaki atau banting setir ke arah 5 orang. Keputusan apa yang harus diambil? Gimana caranya mesin bisa menilai nyawa manusia? Debat etika ini udah nggak cuma teori lagi, tapi makin nyata. Jadi, waktu saya pesen taksi robot ini, saya nggak ngarep kesempurnaan. Saya cuma ngarep percobaan yang hati-hati, mungkin agak kaku, buat transportasi masa depan. Tapi yang saya dapat, beda banget. Pengalaman naik robotaksi Uber ini dimulai persis seperti naik Uber biasa. Saya buka aplikasinya, masukkan tujuan saya, dan dapat notifikasi kalau taksi saya sedang dalam perjalanan. Tapi lalu ada yang beda, tertulis Autonomous Vehicle Assigned atau kendaraan otonom ditugaskan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil listrik yang ramping berhenti di depan saya. Saya lihat ke dalam, tidak ada pengemudi. Saya sempat ragu sebentar sebelum membuka pintu penumpang. Mobil itu menyapa saya dengan suara ramah, dan ada tablet yang menjelaskan bagaimana perjalanan ini akan berlangsung. Saya disuruh pasang sabuk pengaman, dan lalu, kami jalan. Perjalanan dimulai dengan pelan dan hati-hati. Sepertinya mobil ini masih belajar jalanan. Tapi setelah beberapa blok, saya kaget betapa naturalnya rasanya. Dia berhenti di lampu merah, memberi jalan untuk pejalan kaki, dan bahkan bisa melewati truk yang parkir sembarangan tanpa ragu. Ada satu momen yang mengesankan saat kami mendekati area konstruksi.
Robotaksi ini mengenali kerucut-kerucut itu, menghitung ulang jalurnya, dan dengan aman bermanuver melewati jalur yang terhalang. Ada juga momen yang bikin deg-degan. Seorang pejalan kaki tiba-tiba melangkah dari trotoar di tengah blok. Mobil langsung bereaksi, sedikit berbelok dengan lembut tapi tetap di jalurnya. Jantung saya sempat berdebar, tapi mobil ini menanganinya dengan mulus. Saat perjalanan The Bachelor Suwenen Seoul Sesan, memang tidak sempurna, tapi aman, cerdas, berani sabihin the sun. Keesokan harinya, saya menjadwalkan perjalanan robotaksi Tesla saya. Berbeda dengan Uber yang memakai gabungan lidar, radar dan kamera, Tesla hampir sepenuhnya mengandalkan penglihatan komputer dan jaringan saraf full self-drivingnya. Ini adalah pendekatan yang berani, dan telah dipuji sekaligus dikritik oleh industri. Robotaksi Tesla Model 3 saya tiba tepat waktu. Saya masuk, dan perbedaannya langsung terasa. Kabinnya terasa lebih minimalis. Semuanya dikendalikan lewat layar sentuh utama, termasuk navigasi, AC, musik, dan lain-lain. Yang benar-benar menonjol adalah bagaimana mobil ini terintegrasi dengan ponsel pintar saya. Saya bisa mengatur hampir semuanya dengan perintah suara atau kontrol aplikasi. Tesla telah mengubah mobil ini menjadi perpanjangan digital dari diri saya. Dan kemudian mobil itu mulai bergerak. Kalau Uber terasa seperti diantar sopir, Tesla terasa seperti terbang di kelas bisnis. Akselerasinya mulus tapi bertenaga, pindah jalurnya mantap, dan pengambilan keputusannya luar biasa. Pada suatu titik, Tesla harus melakukan belokan kiri yang sulit di persimpangan 6 jalur tanpa lampu lalu lintas. Kebanyakan pengemudi manusia akan ragu. Tesla berhenti sejenak, memproses dan berbelok begitu melihat celah. Tidak ada keraguan, tidak ada maju perlahan dengan gugup. Itu seperti robot, tapi dalam artian yang terbaik. Meskipun naik robotaksi mungkin terasa seperti melangkah ke masa depan, fondasi teknologi ini diletakkan lebih dari setengah abad yang lalu. Perjalanan kendaraan otonom adalah kisah luar biasa tentang ambisi, kemunduran, dan inovasi yang membentang puluhan tahun dan melibatkan terobosan yang tak terhitung jumlahnya dalam AI, robotika, dan desain otomotif. Para visioner awal, Sprit Abdul 80-an. Impian mobil swakmudi sudah ada sejak tahun 1950-an. General Motors memamerkan visinya pada tahun 1956 dengan Firebird 2. Kendaraan konsep yang dipandu oleh sensor jalan tertanam. Meskipun sepenuhnya spekulatif, ini menandakan ketertarikan industri otomotif yang sudah berlangsung lama terhadap otomatisasi. Pada tahun 1980-an, para peneliti di Carnegie Mellon University membangun prototipe bernama Naflap Play, salah satu kendaraan yang dikendalikan komputer pertama yang dapat mengemudi secara otonom. Pada waktu yang hampir bersamaan, Mercedes-Benz dan Bundeswehr University Jerman mengembangkan kendaraan otonom yang dapat tetap berada di jalurnya di jalan raya yang kosong. Proyek-proyek awal ini membuktikan bahwa mengemudi yang dipandu mesin itu mungkin, tetapi lambat, mahal, dan jauh dari siap untuk jalanan dunia nyata. Tantangan besar DA 2000-an. Dekade terobosan Departemen Pertahanan AS mempercepat pengembangan di awal tahun 2000-an melalui DARPA Grand Challenge. Kompetisi ini menawarkan hadiah jutaan dolar kepada tim yang dapat membangun kendaraan yang mampu menavigasi jalur off-road tanpa campur tangan manusia. Balapan pertama pada tahun 2004 gagal, tidak ada tim yang menyelesaikan lintasan. Namun pada tahun 2005, 5 kendaraan berhasil menavigasi medan. Peningkatan pesat ini menarik perhatian raksasa teknologi dan produsen mobil. Banyak pemimpin saat ini dalam mengemudi otonom seperti insinyur di Waymo, Cruise, dan Uber dapat melacak akar mereka ke DARPA. Pada tahun 2009, Google meluncurkan proyek mobil swakmudi mereka yang kemudian dikenal sebagai Waymo. Mobil-mobil mereka mulai melaju ribuan mil di jalan umum, mengumpulkan banyak data untuk melatih model pembelajaran mendalam. Tesla memperkenalkan autopilot pada tahun 2015, sistem semi-otonom pertama yang tersedia di kendaraan konsumen. Meskipun belum sepenuhnya otonom, ini menjadi dasar bagi sistem Full Self-Driving, FSD mereka. Sementara itu, perusahaan seperti Uber, Apple, Cruise diakuisisi oleh GM, dan Zoox diakuisisi oleh Amazon, ikut terjun, menginvestasikan miliaran dolar untuk sistem lidar, pemetaan definisi tinggi, dan algoritma pembelajaran mesin untuk mewujudkan AV. Menjelang akhir 2010-an, AV tidak lagi terbatas pada laboratorium atau jalur uji. Mereka mulai mengoperasikan layanan terbatas di kota-kota seperti Phoenix, San Francisco, dan Las Vegas.
tahun 2020-an telah menyaksikan penerapan komersial robotaksi di zona perkotaan tertentu. Waymo meluncurkan layanan robotaksi publik di Phoenix. Cruise mulai menawarkan tumpangan di San Francisco. Tesla terus mendorong pembaruan perangkat lunak untuk mendekatkan mobilnya ke otonomi penuh. Uber, yang telah menghentikan program AVI awalnya setelah kecelakaan fatal pada tahun 2011, kembali melalui kemitraan, terutama dengan Motional. Kemitraan ini memungkinkan Uber untuk mengerahkan robotaksi yang dibangun oleh perusahaan dengan teknologi yang lebih kuat. Hari ini, kita menyaksikan konvergensi AI yang kuat, data waktu nyata, konektivitas 5G, dan kendaraan listrik. Semuanya bersatu untuk menjadikan robotaksi tidak hanya layak, tetapi juga semakin umum. Saat saya merenungkan perjalanan saya dengan taksi robot Uber dan Tesla, saya jadi bertanya-tanya bagaimana mereka bersaing dengan pemain besar lainnya di industri kendaraan otonom. Setiap perusahaan punya filosofi, tumpukan perangkat keras, dan strategi peluncuran sendiri. Jadi, mari kita bedah satu persatu dan lihat siapa yang memimpin perlombaan, dan apa bedanya. Waymo, yang awalnya proyek Google, bisa dibilang punya pendekatan paling matang dan fokus pada keselamatan. Kendaraan mereka pakai seperangkat sensor canggih yang meliputi lidar, radar, dan beberapa kamera. Yang lebih penting, mereka beroperasi dengan model geofenced. Artinya Waymo hanya beroperasi di area yang sudah dipetakan secara ekstensif, setiap jalan, persimpangan, dan variabelnya. Hasilnya, perjalanan Waymo dianggap paling aman dan paling bisa diprediksi. Layanan mereka di Phoenix sudah mencatat lebih dari 1 juta mil dengan insiden minimal. Tapi kehati-hatian ini ada harganya. Waymo lebih lambat dalam berekspansi dan butuh infrastruktur ekstensif sebelum meluncur di kota-kota baru. Cruise, yang dimiliki oleh General Motors, mengambil pendekatan yang lebih agresif. Fokus mereka adalah pada area perkotaan padat seperti San Francisco. Beda dengan zona nyaman Waymo di pinggir kota, Cruise justru jago di ruang sempit, persimpangan rumit, dan lalu lintas padat. Cruise juga pakai lidar dan pemetaan canggih, tapi inovasi utamanya terletak pada algoritma pembelajaran mesin yang dilatih khusus untuk perilaku perkotaan yang tak terduga. Pejalan kaki menyeberang sembarangan, konstruksi tak terencana, dan pengemudi manusia yang ugal-ugalan. Namun, Cruise sempat dikritik karena pengereman mendadak dan kebingungan dalam skenario lalu lintas dinamis, yang menyebabkan beberapa kendaraan mogok menghalangi jalan. Tesla mengambil pendekatan paling radikal, tanpa lidar, tanpa peta detail, dan tanpa pembatasan wilayah. Tesla sepenuhnya mengandalkan kamera dan armada globalnya yang besar untuk mengirimkan data mengemudi secara real-time kembali ke sistem AI-nya. Fitur Full Self-Driving (FD) Tesla terintegrasi ke dalam kendaraan pribadi, bukan layanan taksi khusus. Itu membuatnya memiliki posisi yang unik. Jutaan mobil bisa ditingkatkan dalam semalam melalui pembaruan perangkat lunak. Tapi para kritikus berpendapat pendekatan Tesla yang hanya mengandalkan penglihatan itu berisiko. Tanpa lidar dan peta definisi tinggi, ia harus sepenuhnya mengandalkan interpretasi AI yang bisa rentan kesalahan. Peluncuran Tesla juga menghadapi hambatan regulasi dan reaksi publik, terutama setelah kecelakaan yang melibatkan FSD. Uber pernah memiliki divisi Swaymoody sendiri, tetapi setelah kecelakaan fatal pada tahun 2015, mereka menjual divisi itu dan beralih ke kemitraan. Hari ini, Uber bekerja sama dengan perusahaan seperti Motional dan Aurora untuk mengintegrasikan kendaraan otonom ke dalam aplikasinya. Keuntungannya, Uber bisa memperluas layanan robotaksi tanpa harus mengembangkan teknologi kendaraan otonom yang rumit itu sendiri. Tapi itu juga berarti Uber bergantung pada keberhasilan mitranya. Dalam perjalanan saya dengan kendaraan bertenaga Motional dari Uber, jelas terlihat mereka fokus pada kenyamanan dan keamanan, mungkin lebih dari inovasi. Strategi mereka praktis, biarkan orang lain menyempurnakan teknologi sementara Uber fokus pada integrasi. Meskipun teknologinya makin canggih, ada satu pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah? Gimana kalau robot taksi harus milih antara nabrak anak kecil yang tiba-tiba nyebrang jalan, atau banting setir ke jalur lawan arah? Pertanyaan filosofis ini, yang dikenal sebagai masalah troli, sekarang bukan cuma teori lagi. Produsen harus memasukkan logika pengambilan keputusan ke dalam kendaraan mereka. Tapi, nyawa siapa yang jadi prioritas algoritma? Penumpang atau pejalan kaki, yang muda atau yang tua? Satu orang atau banyak orang?
Kebanyakan perusahaan, seperti Waymo, menghindari masalah ini dengan mengutamakan kehati-hatian, melambat lebih awal dan menghindari situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan seperti ini. Tapi, nggak ada sistem yang sempurna. Kalau robot taksi menyebabkan kecelakaan, siapa yang salah? Penumpang, perusahaan, insinyur perangkat lunak yang bikin kodenya? Hukum terus berkembang, tapi di banyak wilayah masih belum jelas. Di banyak negara bagian AS, tanggung jawab masih jatuh ke manusia, meskipun mereka nggak mengendalikan mobilnya. Di tempat lain, perusahaan mulai menanggung beban itu. Area abu-abu hukum ini bikin penyebaran kendaraan otonom jadi susah. Sampai pembuat undang-undang bisa mengejar ketertinggalan, ekspansi robotaksi mungkin masih terbatas di kota-kota uji coba dengan peraturan yang ramah kendaraan otonom. Kendaraan otonom tidak hanya mengubah cara kita bergerak, tapi juga mengubah siapa yang menggerakkan kita. Di Amerika Serikat saja, lebih dari 4 juta orang bekerja sebagai pengemudi, supir taksi, supir truk, pekerja pengiriman. Secara global, jumlah itu mencapai puluhan juta. Jika robot taksi menjadi umum, jutaan orang bisa kehilangan mata pencarian mereka. Gangguan ekonomi jangka pendek bisa sangat parah. Beberapa berpendapat bahwa kendaraan otonom akan menciptakan pekerjaan baru dalam perawatan kendaraan otonom, manajemen armada, pemantauan jarak jauh. Tapi apakah peran baru ini akan sebanding dengan skala kehilangan pekerjaan? Sepertinya tidak. Di sisi lain, robot taksi bisa membuka mobilitas bagi jutaan orang. Lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak memiliki SIM, bisa mendapatkan kemandirian baru. Keluarga mungkin akan berhenti memiliki mobil sama sekali. Kota-kota bisa mengurangi kemacetan, emisi, dan kebutuhan parkir. Jalanan bisa didesain ulang untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, dengan kendaraan otonom menggunakan jalur pintar. Ada juga janji biaya transportasi yang lebih rendah. Robot taksi tidak butuh istirahat, gaji, atau tunjangan kesehatan, jadi biaya perjalanan bisa menjadi lebih murah seiring waktu. Masyarakat harus menimbang manfaat ini dengan biaya gangguan. Kesetaraan, akses, dan program pelatihan ulang akan sangat penting saat kita bertransisi. Agar robot taksi bisa benar-benar berkembang pesat, kota-kota kita harus berubah. Pusat kota mungkin perlu membuat jalur khusus kendaraan otonom, seperti jalur bus saat ini. Zona naik dan turun harus distandarisasi, dengan rambu yang jelas dan geofencing. Ruang tepi jalan bisa dikelola secara dinamis melalui aplikasi, di mana robot taksi meminta izin sementara untuk berhenti. Sensor bisa ditanam di jalan untuk koordinasi kendaraan otonom. Persimpangan pintar yang menggunakan komputasi tepi bisa memungkinkan komunikasi waktu nyata antara lampu lalu lintas dan kendaraan otonom. Kota-kota akan membutuhkan jaringan 5G yang kuat untuk mendukung keputusan dalam hitungan milidetik. Kendaraan otonom juga akan membutuhkan pusat komando utama untuk pemantauan, koordinasi armada, dan pengambil alihan darurat. Sebagian besar robot taksi adalah kendaraan listrik. Itu berarti kota-kota akan membutuhkan lebih banyak stasiun pengisian daya, jaringan listrik yang lebih bersih, dan sistem pembuangan baterai yang berkelanjutan. Kendaraan otonom akan menghasilkan data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota harus berinvestasi dalam kerangka kerja keamanan siber dan privasi data untuk melindungi warganya. Negara-negara berbeda maju dengan kecepatan yang berbeda. Ini dia sekilas gambaran AVI secara global. Amerika Serikat memimpin dalam penerapan komersial, terutama di negara bagian seperti Arizona, California, dan Texas. Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam AVI dengan perusahaan seperti Baidu dan AutoX. Uji coba yang didukung pemerintah di Beijing dan Shanghai. Eropa, hati-hati tapi fokus pada regulasi dan keamanan. Proyek percontohan di Jerman, Swedia, dan Belanda. India menghadapi tantangan infrastruktur, tetapi minat yang berkembang pada shuttle otonom untuk zona tertentu. AVI mungkin tidak akan diluncurkan secara merata di seluruh dunia. Hukum setempat, kondisi jalan, dan perilaku konsumen semuanya membentuk penerapannya. Setelah mencoba robot taksi Uber dan Tesla, saya jadi lebih optimis, tapi juga makin sadar tantangannya. Perjalanannya lebih mulus dari yang saya kira. Teknologinya terasa mantap, bahkan cerdas. Tapi jalan di depan masih panjang, hukum harus berkembang, kota-kota harus beradaptasi, masyarakat harus siap menghadapi dunia di mana pengemudi tidak lagi berada di belakang kemudi. Kalau 5 tahun lalu kamu tanya apakah saya percaya mobil bisa menyetir sendiri, saya pasti akan tertawa. Hari ini, saya sudah melihat masa depan, dan itu belum sempurna, tapi datangnya cepat. Jadi, maukah kamu naik robot taksi? Beritahu saya di kolom komentar.
Dan kalau kamu penasaran dengan cerita teknologi lain seperti ini, tekan tombol subscribe itu, karena siap tidak siap, revolusi tanpa pengemudi sudah dimulai.